Sama-sama kita buka dari kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Hari ini Tuhan ingin ngomong sesuatu bagi semua kita. Dan saya berdoa supaya semua kita hari ini dikuatkan dan semua kita diberkati. Oleh karena itu kita mau fokus dengar firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, karena cuma ada satu ayat. Saya rindu semua kita boleh membacakannya bersama-sama dengan gairah, dengan sukacita, dengan semangat. Semua siap? Oke. Semua siap? Oke. 1, 2, 3. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Amin. Sekali lagi ya. Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Oke. Lihat orang ke kanan bilang bahwa dia tidak akan goncang. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan yang saya bagikan, saya berikan judul benar, kuat, dan tidak tergoncangkan. Coba katakan 3. Benar, kuat, dan tidak tergoncangkan. Oke. Semangat ya, puji Tuhan. Saudara, kalau mau jujur semua kita jadi murid Kristus itu tidak gampang. Yang setuju katakan amin. Maka Yesus bilang, untuk ikut dia kita harus menyangkal diri kita, pikul salib. Saudara, gak gampang. Ya. Tidak gampang untuk hidup seperti orang benar. Tidak gampang hidup sebagai orang benar, maksud saya. Oke. Karena ada banyak hal. Oke. Ada banyak tuntutan yang harus kita penuhi. Tapi saudara, itu bukan beban buat kita. Amin. Tidak gampang jadi orang benar. Oke. Tidak gampang jadi murid Kristus. Dan saya yakin bahwa banyak di antara kita yang hadir pagi hari ini, kita masih berjuang dengan hidup kita. Anak muda, amin. Jadi orang benar tidak gampang, teman-teman. Orang baik banyak, setuju ya. Tapi orang benar itu susah, teman-teman. Orang jahat pun bisa berbuat baik. Oke. Tapi untuk jadi orang benar itu susah. Amin ya. Dan sampai hari ini semua kami pun, termasuk saya, kami berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak gampang. Kadang-kadang kita temukan kita ada di bawah. Kita gagal. Oke, sebagai anak Tuhan kita gagal. Oke. Tapi itu bukan akhir dari segala sesuatu. Karena selama kita masih hidup, kita masih bernapas. Ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang bisa kita perbaiki. Betul ya? Sekali lagi, sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar itu tidak gampang. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa hidup sebagai orang benar. Nah, pertanyaannya, siapa orang benar itu? Nah, kita lihat satu persatu, siapa orang benar itu? Nah, saya lihat di sini yang pertama, orang benar adalah orang yang telah dibenarkan. Roma 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dengar ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Dengar jemaat Tuhan. Sejak kejatuhan Adam, maka semua manusia itu berdosa. Dan kata Alkitab telah kehilangan kemuliaan Allah. For men have sinned and fall short for the glory of God. Karena semua orang telah berbuat dosa. Siapa saja telah berbuat dosa, dan dampak dari dosa itu adalah manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi syukur, tadi ayat 24 katakan, oleh kasih karunia Allah kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Katakan cuma-cuma. Katakan free. Jadi Anda dan saya, kita layak dihukum. Tetapi karena kasih karunia Allah, karya penebusan Yesus di kayu salib, semua kita dibenarkan cuma-cuma. Artinya setiap orang yang hadir di sini, ketika dia percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, saat itu juga dia dibenarkan. Katakan amin. Yes. Jadi orang benar yang pertama adalah orang yang sudah dibenarkan oleh karya penebusan Yesus. Ya, kalau Anda yang hadir pagi hari ini, Anda sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda, maka Anda dibenarkan. Yang kedua, orang benar adalah orang yang hidup oleh iman dan tidak mengundurkan dirinya dari Tuhan. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman.
Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, amin, dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup, katakan amin. Kita yang hadir di sini, kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri, bukan binasa. Tapi kita adalah orang-orang percaya yang beroleh hidup, katakan amin. Haleluya. Saudara, mengundurkan diri di sini bukan berarti bahwa kita pindah keyakinan, bukan cuma soal itu. Banyak kali kedapatan bahwa kita orang Kristen, di dalam Tuhan kita bergereja. Tapi banyak kali ketika ada masalah persoalan, bahkan mungkin kita ada pada satu titik di mana kita nggak lagi mau percaya Yesus. Nah, ini yang kita bilang, ini orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Saya berdoa supaya semua kita sampai akhir hayat hidup kita adalah orang-orang yang tetap ikut Tuhan, percaya setia sampai mati. Amin. Ya. Gitu. Tidak gampang Bapak Saudara. Jadi orang benar tidak gampang. Gitu. Orang benar sekali lagi adalah orang yang setia sampai akhir. Orang benar adalah orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Orang benar adalah orang percaya yang tidak pernah berpikir untuk mengundurkan diri ataupun lari dari hadapan Tuhan. Dalam kondisi apapun, no matter what, dia tetap ikut Yesus. Ada lagu bilang, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Terus, no turning back, no turning back. Darah ikut Yesus itu petualangan seumur hidup. There is no turning back. Makanya waktu Anda ikut Tuhan, tinggalkan semua yang di belakang, termasuk pergaulan Anda, tinggalkan di belakang. Jangan pernah ada kata turning back. Karena petualangan, perjalanan ikut Yesus itu seumur hidup sekali, saudara. Okay? Puji Tuhan. Yang berikut, orang benar adalah orang yang tetap teguh, berpegang kepada pengakuan tentang pengharapannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Dikatakan begini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Amin. Pengharapan orang benar itu jelas, katakan jelas. Seperti sau, jangkar, anchor yang kuat. Sehingga tidak dapat diombang-ambingkan dengan apapun. Gelombang boleh datang. Karena jangkarnya kuat. Dia tetap berpaut. Tetap kuat. Haleluya. Orang benar adalah orang yang dia terus berpengharapan bahwa Allah yang berjanji adalah Allah juga yang setia. Dan kalau dia berjanji, dia akan berikan itu bagi kita. Amin. Semua kita ingat kisah Abraham ya Bapak Saudara ya. Oke. Tuhan janjikan dia punya anak. Tapi dia harus menanti 25 tahun. Baru janji itu digenapi. Tapi kata Alkitab, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap percaya. Ini anchor, ini jangkar, ini sau yang kuat. Apapun yang terjadi di kiri kanan kita, saudara, iman percaya kita buat Tuhan. Bahwa dia adalah setia. Waktu dia berjanji, dia juga yang akan menggenapi. Amin. Kita sering nyanyi di sini nyanyi lagu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Itu iman kita saudara, deklarasi. Jadi tiap lagu yang ada janji Tuhan di dalamnya, saudara, saya rindu semua kita nyanyikan. Kita dengan iman dan kita percaya itu sebuah deklarasi. Dalam hal ini, ketika dia berjanji, saudara, dia pasti setia dan dia akan mengenapinya itu bagi kita. Haleluya. Yang berikut, orang benar selalu senang untuk bersekutu dengan firman Tuhan dan teman-teman seiman. Itu orang benar. Pertanyaannya, kalau Anda malas bergereja, kalau Anda malas ke komsel, kalau Anda malas ke youth, Anda orang benar atau orang aring? Itu aja. Kalau Anda orang benar, maka Anda suka, Anda senang bersekutu dengan firman Tuhan. Anda suka bersekutu dengan teman-teman seiman. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Lihat orang kiri kanan, pastikan dia suka beribadah tiap hari Minggu. Kalau dia bolong-bolong, bilang dia jangan bolong lagi.
Amin ya saudara. Saudara, firman Tuhan datang untuk menasihati semua kita. Amin. Saya pun juga diingatkan. Oke. Ya kalau yang masih bolong-bolong beribadah, saya nggak tahu dia orang benar atau apa, saya nggak tahu. Karena orang benar itu orang yang suka beribadah. Dia suka bersekutu. Dia suka berkumpul dengan teman-teman seiman. Itu orang benar. Nah kalau Anda suka berkumpul dengan orang-orang yang jahat di luar sana, pergaulan yang salah, pertanyaannya sekalipun Anda di gereja, Anda ini orang benar atau bukan? Anda mungkin ke gereja, Anda kasih persepuluhan, Anda melayani Tuhan, tapi kalau orientasi pergaulan Anda salah, oke, Anda suka lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang salah, saya pastikan Anda bukan orang benar. Oke, materi komsel kemarin ya, Paulus ketika dia ketemu dengan Tuhan, dia merubah dia punya orientasi pergaulan. Dia merubah dia punya orientasi kebiasaan. Dia merubah dia punya orientasi pelayanan. Itu benar saudara. Jadi buahnya itu bisa kelihatan. Buahnya itu dilihat. Amin. Jadi buah itu dilihat. Akar yang gak kelihatan. Tapi sama-sama penting. Yang berikut, orang benar adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Dengar baik-baik. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan wow. Itu Anda, amin. Anda seperti tidak yakin. Itu Anda, amin. Katakan itu saya Tuhan. Kecil lagi. Ya, itu kita. Amin, haleluya. Karena orang benar adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang benar adalah orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami panas terik, yang tidak pernah khawatir dalam tahun kering. Musim timur kan, musim barat, ikan mahal, bawang mahal, semua dia nggak khawatir. Karena dia tahu dia punya Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyuplai, Allah yang menyediakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Dan yang paling penting, orang benar itu dia tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Oke. Dan lihat, ketika Alkitab berbicara tentang kehidupan manusia, Alkitab seringkali dia menggunakan dua ilustrasi. Yang pertama pohon, dan yang kedua rumah atau bangunan. Sekali lagi ya, ketika Alkitab berbicara tentang kehidupan manusia, Alkitab seringkali menggunakan dua ilustrasi ini. Yang pertama pohon, mengatakan pohon. Yang kedua rumah. Jadi kalau Anda baca di dalam Alkitab, Anda temukan pohon arah di Libanon, pohon zaitun. Nah itu Allah seperti sedang ingin menggambarkan kehidupan manusia seperti pohon. Seperti bangunan. Yesus bilang kalau orang yang membangun rumahnya di atas gunung batu, itu gambaran kehidupan manusia. Nah kita lihat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Baik-baik, yang saya garis tebal. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, pohon. Dan dibangun di atas Dia, rumah. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Jemaat Tuhan, kalimat hendaklah kamu berakar di dalam Dia, itu menggambarkan pohon. Dan kalimat dibangun di atas Dia, itu menggambarkan rumah atau bangunan. Kita harus terus-menerus bertumbuh dan dibangun di dalam Tuhan. Amin. Itu sebabnya akar dan pondasi atau dasar hidup kita harus kuat dan tertancap dalam-dalam tiap kali kita dengar ini khotbah. Tapi tiap kali kita diingatkan Tuhan, kita terus melakukannya. Semakin hari harus semakin dalam tertancap. Semakin hari harus semakin kuat dibangun. Itu paling penting Bapak Ibu Saudara. Nah akar itu berbicara menyangkut sikap hati kita. Katakan hati. Oke. Akar itu menyangkut sikap hati kita. Supaya akar kita semakin kuat, maka kita harus terbuka dan membuka diri kita untuk dipimpin, diperlengkapi, dikoreksi oleh Roh Kudus.
melalui firman Tuhan. Tiap saat Anda ada di rumah Tuhan, di gereja di mana saya ketika Anda bersekutu, ketika firman Tuhan datang buat Anda diingatkan, Anda dikoreksi. Harusnya sikap yang benar, Anda buka hati Anda. Tuhan itu saya. Jadilah seperti yang engkau ingini Tuhan. Bukan Tuhan itu dia. Jadilah seperti yang Tuhan ingini buat dia. Anda keliru. Setiap kali firman Tuhan datang buat kita harus buka hati kita. Amin. Dan kita minta Roh Kudus pimpin kita, Roh Kudus tuntun kita. Okay. Tiap kali kita ke gereja, harusnya kita datang dengan rasa lapar, rasa haus. Itu paling penting Bapak Saudara. Kalau tidak, kita jadi orang agamawi. Apa itu? Cuma datang, lakukan. Anda punya acara ibadah, datang, duduk, dengar, pulang. Agamawi saudara. Yang penting PKS-nya lihat. Yang penting orang lihat, oh hari Minggu dia ke gereja. Dia orang Kristen yang taat. Tidak. Itu bukan soal seperti itu saudara. Oke. Tapi Anda datang dengan rasa lapar, haus akan Tuhan. Tuhan hari ini saya ingin dipuaskan Tuhan. Tuhan hari ini saya ingin diisi Tuhan. Tuhan saya punya masalah, tapi saya tahu hari ini Tuhan pasti tolong saya. Betul, mungkin pulang masalah Anda belum selesai. Tapi setidaknya firman Tuhan menguatkan Anda. Amin. Jadi jangan pernah alpa. Amin. Dari ini rumah kita, amin. Oke, kayak kurang yakin. Ini rumah kita, amin. Karena ada lagu bilang lebih baik di sini. Ya. Terus GKRI Hidup Ambon, tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Amin. Iya dong. Kalau Anda punya rumah, ini rumah Anda, datang. Betul ya? Betul ya? Amin. Ngaminnya kecil. Ini rumah kita, saudara. Amin. Datang di sini. Oke. Tiap minggu, saudara, kami terus rindu tiap saat saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Sekali lagi, bukan untuk bikin penuh ini hall, ini ruangan. Bukan, saudara. Kami rindu Anda bertumbuh, Anda diberkati. Amin. Itu paling penting, saudara. Jadi jangan pernah Anda lewatkan satu hari Minggu pun tanpa ada di GKRI Air Hidup Ambon. Oke, bilang orang kiri kanan, GAH ketumpung rumah. Haleluya. GAH itu GKRI Air Hidup. Oke, rumah kita, haleluya. Lapar, haus. Nah, akar orang benar dikatakan tidak akan goncang. Semua kita tahu ya, akar adalah bagian dari sebuah pohon yang tidak kelihatan karena memang dia berada di dalam tanah. Tapi dia sangat vital. Anda lihat ya, begitu Anda tebang satu pohon, tapi selama akarnya masih ada tertancap dalam tanah, perhatikan aja. Dalam selang waktu berapa lama, ada tunas baru yang muncul. Kenapa? Akarnya ada. Orang benar seperti ini saudara. Kalau akarnya tertancap dalam tanah, ditebang, dianiaya, tapi dia tetap akan bertumbuh. Dia tetap akan bertunas. Sampai kapanpun dia akan tetap naik. Dan naik. Itu orang benar saudara. Makanya akar itu jangan secuil. Akar harus tertancap dalam. Dalam. Itu penting saudara. Sekali lagi ini rumah kita. Ada di sini terus. Amin. Diajar terus. Tertancap terus. Dalam. 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 Semakin dalam. Oke. Jangan heran kalau orang yang cuma secuil. Cabut. Udah selesai mati. Kering. Kalau pohon, angin boleh ada, tapi dia tetap kuat kokoh. Lihat orang kiri kanan bilang, itu katong. Amin, saudara, kami berdoa seperti itu. Saudara, itu harapan kami, haleluya, puji nama Tuhan. Vital saudara, vital sekali. Oke. Dan biasanya pohon yang kuat dan besar itu memiliki akar yang dalam dan kuat. Oke. Alkitab berkata bahwa orang benar itu dia seperti pohon aras di Libanon. Kami pernah bilang di sini, memang di Ambon sih ada pohon aras. Oke, saudara, kita menggambarkan pohon aras di Libanon. Kenapa tidak pohon aras di Israel, pohon aras di Yordania kah? Saudara, pohon aras di Libanon itu spesial khusus. Dia beda, saudara. Kenapa? Karena dia tumbuh di ketinggian. Beda. Dan sejak dari dia bertumbuh kecil, dia sudah terbiasa tiupan angin badai. Tapi itu justru membuat akar-akarnya semakin kokoh, semakin kuat. Makanya ketika dia berdiri besar, kuat. Daud bilang kalau mau bangun rumah Tuhan, ambil pohon aras di Libanon. Bukan berarti bahwa pohon aras di Israel gak ada. Oke. Orang benar harus seperti itu saudara.
Dia spesial, dia khusus, dia beda. Orang lihat hidupnya, orang bilang yang kayak gini beda. Nah, itu. Dia gereja di mana ya? Kalau saya salah dia di GAH, apa tuh? GKRI Arif Ambon. Di mana ya? Iko Beta. Itu mantap. Amin. Ya begitu. Beda. Ada banyak orang baik, ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen dalam kota ini. Tapi Anda pohon aras di Libanon, Anda beda. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tadi saya bilang kadang-kadang orang gagal karena akarnya nggak tertanam dalam. Dia tidak berakar lebih dalam. Betul dia ada di gereja. Betul dia dengar firman Tuhan. Tapi begitu datang tawaran dosa, dia kompromi. Ini akarnya nggak dalam. Ini akarnya tidak dalam. Haleluya. Jadi kita lihat sebuah, ini perumpamaan yang Yesus bagikan. Kita boleh catat saja, nanti kalau sampai di rumah baru kita boleh baca. Markus pasal 4 ayat 14 sampai 20. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, dia ada di gereja, di Komsel dengan firman Tuhan. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Anda mau yang berapa kali lipat? Berlipat-lipat pastor, puji Tuhan, haleluya. Darah ayat 15, tanah di pinggir jalan itu menggambarkan orang yang responnya acuh tak acuh waktu dengar firman Tuhan. Itu sebabnya waktu iblis datang, dia mencuri benih firman itu. Dia gampang terpengaruh dengan perkataan orang lain, dengan perkataan manusia, dan hidupnya mengandalkan kedagingan. Saya akan bilang saudara, kalau ibadah itu fokus baik-baik. Jangan sibuk dengan Anda punya gadget, jangan sibuk balas Anda punya WhatsApp dan lain-lain. Saudara, itu dipending dulu, please, tolong. Anda fokus buat firman Tuhan. Kalau tidak, Anda model seperti ini. Datang gereja dengan firman Tuhan, tapi nggak berakar. Ayat 16, tanah yang berbatu-batu. Nah, benih itu akan tahan sebentar saja, namun akan mati terhimpit oleh batu-batu. Itu bicara soal penindasan, soal penganiayaan karena firman Tuhan. Sehingga membuat orang itu jadi murtad. Dia ada di gereja, dia dengar, jauhi pergaulan. Cuma karena dia takut dijauhi, dia kompromi. Pada akhirnya dia jadi murtad, kembali ke hidup lama. Ayat 18, tanah semak duri. Itu menggambarkan bahwa respons orang yang mengikuti Tuhan hanya berdasarkan perasaan atau emosi. Kalau lagi diberkati, lagi senang, ikut Tuhan. Punya masalah, diam di rumah. Ini ikut Tuhan hanya karena mood. Darah, ikut Tuhan bukan karena mood. Kalau mood baik, ke Komsel. Mood baik, ke gereja. Kalau mood nggak baik, diam di rumah. Nah, ini salah. Oke. Orang seperti ini tidak akan berakar. Oke. Ayat yang ke-20. Nah, ini tanah yang baik, Bapak Ibu Saudara. Oke. Tanah yang baik artinya orang yang memiliki sikap hati yang benar, yaitu mereka menyambut dan menerima firman Tuhan sehingga firman itu tertanam dalam hidupnya dan pada akhirnya dia menghasilkan buah. Tadi kata firman Tuhan ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Saudara, ada 3 level lapisan tanah. Bagian atas, tengah, dan bawah. Oke. Tapi Tuhan menghendaki supaya firman-Nya itu tertanam. Bukan di atas, bukan di tengah, tapi di bawah sekali. Di dalam hati kita, dalam roh kita. Tuhan mau setiap kali kita dengar firman Tuhan, itu firman Tuhan tertanam di dalam roh dan hati kita. Itu ibarat tanah di level yang ketiga. Tanah bagian dalam. Bukan bagian atas, bukan bagian tengah. Dalam hati kita, dalam pikiran kita. Makanya penting saudara, setiap kali Anda berusaha untuk memorize, untuk mengingat itu firman Tuhan baik. Menghafal itu juga baik. Ketika Anda punya masalah, Anda bisa perkatakan firman Tuhan. Amin. Ya. Materi Komsel dicatat, khotbah dicatat.
Ketika Anda punya masalah, Anda buka lagi, review lagi. Oh, ini firman Tuhan ngomong. Oke. Anda perkatakan deklarasi, perkatakan deklarasi. Jadi. Itu penting saudara. Dihafal, diingat. Lalu yang paling penting dilakukan. Saudara, kita harus tertanam. Kita harus berakar dalam firman-Nya. Kita harus bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan. Dan kita harus mau setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, agar akar kita lebih dalam, kita harus melewati banyak hambatan. Dan ini tidak banyak orang mau melewatinya. Anda mau semakin berakar dalam, tapi Anda harus siap-siap melewati banyak tantangan, banyak hambatan, banyak halangan. Amin ya saudara ya. Oke. Tidak ada tanah tiang, lombo-lombo. Tidak ada. Semakin Anda dalam tertancap, semakin banyak hambatan, tantangan, yang namanya proses yang harus Anda lewati. Tidak ada dispensasi, tidak ada diskon untuk anak Tuhan. Setiap orang harus melewati tantangan, masalah, hambatan, persoalan. Semakin dia hidup benar, semakin banyak tantangan yang harus dia lewati. Karena itu level up yang harus dia lewati, saudara. Itu tiap level yang harus dia lewati. Oke. Yusuf, Daud, mereka harus lewati semua tahapan-tahapan ini. Proses yang sulit. Tapi Alkitab membuktikan bahwa ketika mereka melewati semuanya itu, Tuhan tetap bela mereka. Dan pada akhirnya Tuhan promosikan mereka naik. Haleluya. Amin. Tuhan buktikan saudara. Tuhan bela Anda. Dan pada saatnya Tuhan promosikan Anda. Anda mungkin sekarang nggak dilirik sama sekali. Tapi percayalah. Kalau Anda tetap hidup benar. Anda lewati setiap proses tantangan, saatnya Tuhan bawa Anda naik di atas. Waktu orang lihat, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita mau seperti saudara. Kita mau seperti itu. Oke. Akal orang benar tidak akan goncang. Tapi tetap kuat dan menghasilkan buah. Proses harus kita lewati. Tidak ada diskon untuk anak Tuhan. Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Tuhan, saya gak pernah apa ibadah Tuhan. Tuhan tolonglah masalah ini jangan. Yesus pun lewati saudara. Gak ada diskon buat anak Tuhan. Gak ada dispensasi buat Yesus. Kalaupun dia berdoa, Tuhan, Bapa, sekiranya mungkin tahun ini lalu daripada aku. Not my will, but your will. Yesus pun gak ada diskon, gak ada dispensasi. Semua kita harus siap. Amin ya. Anda mau dalam tertancap, Anda harus siap lewati setiap proses. Untuk dapat menghasilkan buah, akar itu harus melewati proses. Akar itu harus menembus sampai kepada tanah yang subur, berhumus, berair, padi bisa menghasilkan buah. Dan dalam melewati proses akan ada masa-masa di mana kita mengalami pembentukan. Dan ini sakit saudara. Dan kabar buruknya tidak banyak orang mau rasa sakit. Banyak orang hanya mau yang enak-enak saja. Tidak banyak orang mau dibentuk. Saudara, dalam rumah tangga kita pun kita dibentuk. Yang berumah tangga katakan amin. Dalam rumah tangga pun hubungan suami, istri, anak-anak kita semua dibentuk. Karakter istri, karakter suami, karakter anak, kakak, adik, semua kita dibentuk. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam jemaat pun kita dibentuk. Jemaat dengan jemaat, jemaat dengan pemimpin, semua kita dibentuk. Tapi kalau itu sakit, mari kita lewati. Amin. Saudara, kadang-kadang kita lihat hanya segini. Tuhan ini terlalu sakit, Tuhan, beta sing bisa mundur. Ya jangan saudara. Kita cuma lihat segini. Tapi Tuhan lihat ke sana. Jauh ke sana. Dan Tuhan tahu di ending, di akhirnya semua bakal indah pada waktunya. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya, amin. Jadi kalau itu sakit, bertahanlah. Bilang orang ke kanan, bertahanlah. Oke. Firman Tuhan jelas, besi menajamkan besi. Manusia dia menajamkan sesamanya. Di mana saja Anda akan lewati yang namanya proses pembentukan. Itu sakit tapi percayalah. Oke, hasilnya pasti ada. Puji Tuhan. Oke.
Akar seseorang akan diuji dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan, tapi tujuannya untuk menjadikan akar itu semakin kuat dan tidak tergoncangkan. Tuhan membentuk hidup kita, anak-anaknya, melewati setiap tahap fase dalam hidup kita. Oke. Supaya Tuhan mau satu yang jelas, satu saat Tuhan melihat ada buah dari hidup kita. Jangan salah saudara, Tuhan tuntut buah dari dalam hidup kita. Dan buah itu hanya bisa dihasilkan ketika Anda tertanam berakar. Oke. Sekali lagi, Tuhan menuntut buah dari hidup kita. Dan supaya kita bisa menghasilkan buah, kita harus tertanam dalam. Sayang saudara, kalau saat Tuhan panggil kita pulang, kita nggak pernah menghasilkan buah apapun, termasuk buah jiwa-jiwa. Oke. Sayang saudara. Oke. Waktu orang benar, waktu hari penghakiman, saudara, setiap orang benar, setiap orang yang nanti akan masuk lewat penghakiman, saudara, dan selesai, kata firman Tuhan, saudara, itu ada banyak mahkota yang disiapkan. Nah, salah satunya mahkota jiwa-jiwa. Oke. Anda mau masuk surga dengan kepala botak? Ada. Minimal satu mahkota Anda punya, amin. Bilang orang kiri kanan, jangan mau masuk surga dengan kepala botak. Waktu ketemu, karena kepalanya botak, jangan saudara. Minimal satu mahkota Anda punya, amin. Bilang, beta punya satu swada. Takut bilang kan, karena belum ada. Gitu. Takut bilang karena belum ada. Saudara, oke. Minimal satu saudara. Waktu Anda masuk, dipakaikan itu. Wah, luar biasa. Rambutnya sudah panjang, berkilau. Ya, seperti emas, pakai mahkota lagi. Mantap. Gitu kan. Luar biasa. Ya. Jangan bayangkan kalau masuk, nggak ada rambut selai pun, mengkilap. Seperti gosok oli. Ya kan? Jangan saudara, Anda rugi. Ya kan? Rugi. Ya. Bayangkan saudara, Anda berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Lantainya emas, temboknya itu berlian. Anda pakai mahkota. Yang punya Pangeran Charles itu kalah. Saudara, ya di Inggris kalah. Punya Anda itu jauh luar biasa. Haleluya. Berkilauan sekali, luar biasa saudara. Itu, rindukan itu saudara. Tapi syaratnya ada. Apa itu? Hasilkan buah. Salah satunya jiwa-jiwa. Mau? Tidak semua mau kan? Saudara, saya mau saudara. Dan kami rindu semuanya kita satu saat waktu kita ketemu di sorga. Semua kita punya mahkota ada. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua kita satu saat ketemu di sorga ya. Jangan ketemu di tempat lain. Di sorga, titik. Oke. Amin. Udah. Supaya apa? Hidup Anda itu jadi kesaksian bagi banyak orang. Itu penting saudara. Oke. Kami rindu, kami mau dengan tiap karunia, talenta yang kita punya, kita jadi berkat bagi banyak orang. Masing-masing orang dipercayakan ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 10. Tapi tujuannya Tuhan satu, kita berbuah, kita jadi berkat bagi banyak orang. Oke. Minggu lalu Mr. Kim Peng khotbah di sini dan dia sampaikan tentang 7 mountains, 7 gunung. Oke. Itu marketplace, ada di dalamnya tempat-tempat di mana kita bekerja. Dan beliau sampaikan bahwa saudara kita masing-masing terpanggil di area kita masing-masing ya. Kita punya pekerjaan masing-masing, kita lakukan bisnis, apapun itu kita kerjakan. Oke. Tapi yang beliau sampaikan pesan Tuhan untuk kita. Anda perlu ada di sini, didoakan, diurapi, diimpartasikan kuasa. Waktu Anda kembali ke marketplace, Anda bisa berdampak besar di sana. Anda buat impact yang besar di sana. Itu penting saudara. Oke. Sekali lagi, Anda itu businessman, pengusaha kaya, hebat, pejabat. Tapi ingat, tanpa pengurapan Tuhan, semuanya sia-sia. Jangan salah. Oke. Daniel itu politician. Yusuf itu politician. Jangan salah ya. Oke. Tapi di tempat di mana mereka bekerja, mereka jadi berkat di sana. Kenapa? Terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan rumah Tuhan setiap saat. Anda mau? Amin. Kan? Setiap saat ada terhubung di rumah Tuhan.
berakar, tertanam di rumah Tuhan. Waktu Anda kembali ke marketplace, Anda yang mungkin studi sekolah, sama. Dia punya dampak besar di sana. Kenapa? Karena di sini Anda diurapi, di sini Anda didoakan, di sini Anda diimpartasikan hal-hal yang besar, ya kan? Dan saya nggak ngomong soal kepintaran intelijensi ya, karena pintar itu relatif. Mungkin Anda punya IPK biasa-biasa saja, standar mungkin. Oke. Tapi ketika Anda di sini, Anda didoakan, Anda diimpartasikan sesuatu sama hamba Tuhan, Anda hidup benar. Oke. Saya percaya karena ini firman Tuhan bilang, kemuliaan Tuhan itu dikembalikan bagi dia. Apa yang hilang dari dia itu dikembalikan, Bapak Saudara. Dia kalaupun dia cuma standar, dia punya prestasi, Bapak Saudara yang baik-baik, anak-anak Anda itu diajarkan untuk hidup takut akan Tuhan, bergereja dengan baik. Karena itu bagus, sejak mereka masih bertumbuh, itu bagus, Saudara. Itu baik. Oke. Mereka mungkin secara akademik, mereka standar. Tapi karena mereka hidup dalam pengurapan Tuhan, percayalah satu saat Tuhan sudah menetapkan bagi mereka tempat-tempat penting, tempat-tempat yang terbaik bagi mereka di kota ini. Haleluya, amin. Ya, kuncinya tertanam akar di rumah Tuhan. Kunci saudara. Anda pasti gak mau lihat anak-anak Anda rusak, binasa di luar. Betul ya? Di rumah Tuhan. Oke. Bukan berarti bahwa Anda buat dia seperti Samuel, bahwa di rumah Tuhan, tidak, saudara. Itu konteks lain. Tapi dia terhubung terus dengan rumah Tuhan, terhubung terus dengan Tuhan. Oke. Dan dengan baik-baik. Kenapa? Karena janji Tuhan begini. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Maliaki 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang, dengan baik-baik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Itu jelas Tuhan bilang, Tuhan akan buat perbedaan antara orang-orang yang beribadahkan Tuhan dengan orang-orang yang malas beribadahkan Tuhan. Di sini bilang tidak beribadahkan Tuhan. Saya bilang yang malas juga masuk di dalamnya. Karena malas sama aja, saudara. Amin. Tuhan berjanji, Tuhan buat perbedaan. Waktu orang lihat Anda, orang bilang dia beda. Dia boleh. Waktu orang lihat Anda, orang bilang wah yang seperti gini. Itu janji Tuhan. Amin. Nah sekarang pertanyaannya. Jadi apa yang menjadi penghambat dalam pertumbuhan sehingga akar orang-orang itu tidak kuat. Hingga akar orang percaya itu tidak kuat. Dan mereka tidak menghasilkan buah. Apa yang jadi penghambatnya? Saudara, ada banyak saudara. Ada banyak sekali. Tapi saya ulangi hanya satu. Karena materi Komsel sepanjang minggu ini juga beberapa minggu kemarin juga ingatkan kita. Dan saya ulangi sekali lagi. Penghambatnya salah satunya adalah pergaulan yang salah. Pergaulan yang salah. Amsal 3 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal jadi malang. Siapa bergaul dengan orang bijak jadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal jadi malang. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Firman Tuhan berulang kali katakan bagi kita. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Alkitab mengajarkan kita untuk menjaga pergaulan kita. Jangan salah bergaul. Bilang orang ke kanan, tengok dia, lalu bilang buat dia, jangan salah bergaul. Keluar dari pergaulan yang buruk, keluar dari pergaulan yang gelap. Sebaliknya bangunlah persahabatan dengan orang-orang yang terang supaya kita maju dan kita bertumbuh. Katakan amin. Ya. Saya ingat sekali saudara, Bapak Gembala selalu ingatkan ini buat kita dan itu seperti sebuah alarm buat saya dan selalu saya ingat itu perkataan. Beliau bilang begini, maaf saya nggak cantumkan di screen, tapi beliau bilang begini kira-kira. A man is really like by the kind of friend he chooses. Orang itu dia akan sama persis dengan teman-teman yang dia pilih. Ya, orang itu akan sama persis seperti teman-teman yang dia pilih, teman-teman yang dia pilih, pergaulan yang dia hidupi, dia akan sama persis saudara.
Kalau Anda berteman dengan teman-teman yang suka mabuk, Anda pasti mabuk. Anda pasti mabuk, dijamin saudara. Amin. Tidak bisa tidak. Kalau Anda bergaul, circle Anda, nah ini yang bahasa keren sekarang, circle. Semua katakan circle. Circle itu lingkaran pergaulan Anda. Oke, circle itu lingkaran pertemanan. Nah, kalau circle Anda itu orang-orang yang suka gosip, dijamin saudara, Anda pasti tukang gosip. Circle Anda. Kalau circle Anda, oke, itu orang-orang yang malas ibadah, dijamin Anda pasti malas beribadah. Itu pasti saudara, itu pasti, itu pasti. Mohon maaf, saya pribadi saya sangat selektif kalau lihat teman-teman termasuk di media sosial. Jadi kalau, wah ini ada banyak konfirmasi minta pertemanan di Facebook. Dan pernah sekali saya buka tuh puluhan, tapi saya buka dulu, saya lihat. Sekalipun dia berteman dengan beberapa teman-teman di gereja, saya lihat dulu. Ini orang siapa? Saya nggak kenal. Saya lihat wallnya apa sih? Saya tidak tanggapi. Saya hapus. Penting. Saya buka dulu, saya lihat. Oh ini bagus. Oh bagus. Oke, saya tanggapi. Saya yes. Dicentang. Selektif teman-teman. Selektif Bapak Ibu Saudara. Selektif. Siapa yang ada di circle pergaulan kita itu menentukan kita akan jadi seperti apa. Paling penting. Ya kan? Saudara, Tuhan menghendaki dimanapun kita berada, kita menghasilkan buah-buah pelayanan. Sehingga melalui hidup kita, ada banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan. Kemarin di Komsel saya sampaikan sesuatu buat ibu-ibu di Komsel. Karena kemarin materi Komsel juga menyangkut soal Paulus. Dan semua kita tahu bahwa ketika Paulus dia ada di pintu kota Damsyik. Dan tiba-tiba dia ketemu dengan Tuhan, matanya buta. Lalu dia dituntun masuk ke dalam kota Damsyik. Kata firman Tuhan, diutuslah seorang murid biasa, a certain disciple, namanya Ananias. Dia murid biasa, dia sama seperti saudara dan saya. Di sana dia doakan Paulus, dia tumpang tangan buat Paulus, dia layani Paulus, sampai Paulus benar-benar bertobat dan dia berubah. Dia lihat, ini seorang murid biasa. Saya bilang buat mereka kemarin, ibu-ibu, kita nggak harus jadi besar seperti Paulus. Kita nggak harus jadi besar seperti Petrus, yang lewat saja orang tumbang, yang sapu tangan saja orang rebah semuanya. Kita nggak harus seperti Paulus, Petrus, Yohanes, maupun semua para rasul yang lain. Tapi kita bisa jadi seperti Ananias. Seorang murid biasa, jemaat biasa. Tapi dia punya pelayanan menghasilkan orang-orang besar seperti Paulus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya, amin. Mari jadi seperti itu saudara. Mari jadi seperti begitu. Oke, nggak perlu harus besar. Anda mungkin orang biasa, tapi ketika pengurapan Tuhan turun bagi Anda, oke, Anda jadi orang-orang luar biasa. Oke, dimanapun Anda berada, Anda bikin apa saja karena penyertaan Tuhan atas hidup Anda. Anda diberkati, Anda berhasil. Amin. Dalam Alkitab mengisahkan Yusuf. Oke, ketika dia jadi budak di rumah Potifar. Dia bikin apa saja itu berhasil. Lalu Alkitab mencatat, Potifar dia bilang, ketika dia melihat Yusuf bekerja, Potifar katakan begini, ini orang, ini anak disertai Tuhan. Karena apa saja yang dia kerjakan itu berhasil. Sudah lihat, Potifar ini bukan orang takut Tuhan. Potifar ini bukan orang percaya. Potifar ini orang kafir, orang fasik. Tapi dia bisa melihat bahwa Allah itu hidup dalam hidupnya Yusuf. Lewat apa? Semua pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf itu berhasil. Saudara, hidupnya sampai seperti ini. Saudara, waktu orang melihat hidup Anda, orang bilang Tuhan benar-benar bekerja dalam hidupnya. Orang biasa. Orang biasa. Yusuf cuma budak. Tapi semua yang dia kerjakan itu berhasil. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Amin. Saudara, Tuhan mau dan Tuhan rindu seperti itu saudara. Yang paling terakhir, Tuhan menghendaki agar kita menjadi orang benar yang akarnya kuat. Tuhan menghendaki kita jadi orang benar yang tidak tergoncangkan. Tuhan mau kita jadi orang benar yang menghasilkan buah. Amin. Dalam menutup saya punya khotbah ini, saya ingin bagikan sebuah kesaksian. Kenapa sampai saya bawa khotbah ini? Jadi kemarin hari Selasa itu saya dihubungi Ibu Gembala. Terima kasih Mama. Pastor ini nanti khotbah ya. Oke, ya, puji Tuhan, terima kasih Mama. Oke, tapi saya belum persiapan sama sekali. Oke,
Lalu puji Tuhan, terima kasih sekali lagi Mama. Yang kedua, karena kita dibawa ke Alang Asahude. Haleluya. Ini bukan promosi ya. Ini bukan promosi. Jadi saudara, kami dibawa senang-senang, jalan semua, kami refreshing, kami jalan-jalan karena benar hamba Tuhan juga perlu refreshing. Betul ya saudara ya. Jadi refreshing juga perlu. Bilang orang di kanan, refreshing juga perlu. Bilang buat dia, hamba Tuhan juga perlu refreshing. Hamba Tuhan juga manusia doh, ya toh. Robot saja perlu istirahat. Robot saja perlu istirahat, apalagi manusia. Jadi saudara, singkat cerita kami ke itu Alang Asahude, kami jalan. Kita pakai perahu, ombak udah masuk udah semua sukacita, ketawa hari terakhir. Kami ke satu gunung yang namanya Gunung Belanda. Saudara, sekali ini bukan promosi ya, nanti Anda bukan, sorry, maaf. Ini kesaksian. Jadi kami naik ke Gunung Belanda. Jadi dari itu naik, kalau nggak salah ada 1, 2, 3 ada tempat persinggahan. Karena dia agak terjal, jadi kami suka naik istirahat. Kami naik istirahat. Nah, saya duluan jalan pelan-pelan ke atas, saya tiba di atas, oke selesai. Sampai di atas semua kami semua pas sampai di atas kami semua foto-foto. Wah, gagah semua, mantap. Oke. Lalu saudara, karena saya duluan sampai di atas, kan di puncak itu kan Gunung Karang saudara. Karena itu Gunung Karang, saudara, memang sudah di puncak ada beberapa pohon-pohon di bagian belakang ada. Tapi cuma ada satu pohon saja yang benar-benar menarik perhatian saya. Jadi karena dia tumbuh, saudara, ini di karang loh, karang. Tahu karang kan? Karang. Satu pohon saja tumbuh di karang. Jangan mimpi tanam pisang di karang, mati Jo. Ini pohon tumbuh di karang benar-benar. Batangnya cuma segini. Oke? Segini batangnya. Datang bapak ini coba pukul dengan kayu kasten. Dia bunyi juga beda. Batang segini. Satu-satunya pohon yang di ujung karang itu, satu-satunya. Itu pohonnya saudara. Saudara, dari bawah itu sudah kelihatan karena memang dia tepat di ujung tebing. Di ujung, di atas itu. Satu-satunya pohon yang ada di situ saudara. Satu doang, ini pohon. Tapi coba Anda goyang, tidak digoyang. Tidak tergoncang. Saudara, di momen ketika saya jalan dan saya waktu benar waktu saya lagi berdiri, saudara, Roh Kudus ngomong buat saya gini, Ewin orang benar seperti gini. Wah, saya Tuhan terima kasih. Ewin ya Tuhan, haleluya. Ewin orang benar seperti gini. Oke, dimanapun dia tetap bisa bertumbuh. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya, amin. Gak peduli dimanapun dia ada, dia bisa bertumbuh. Akar pisang tumpul Pak, bisa. Pohon ini beda. Dari ini karang loh, benar saudara, karang. Oke, jangan Anda bayangkan karang. Ini karang tajam saudara, benar karang. Semua ada saksi saudara. Karang, tapi dia bisa tumbuh. Mungkin dia rantingnya angin mungkin goyang, tapi batangnya kokoh saudara, tidak bisa tergoncangkan. Tuhan bilang, Ewin bilang orang benar seperti begini. Oke, orang benar seperti ini saudara, tertanam di mana saja dia bisa tertanam, dan begitu dia dalam tertanam, nggak ada yang bisa goncangkan dia. Badai boleh datang, dia tetap kokoh berdiri. Haleluya, itu orang benar. Saya bilang Tuhan terima kasih, luar biasa. Saudara, ini yang Tuhan ngomong buat saya, langsung on the spot. Ewin orang benar seperti ini, di mana saja dia tertanam. Gak peduli mau pasir mau batu, dia bisa tertanam. Buktinya di Gunung Karang tertanam. Orang benar. Bilang Tuhan luar biasa Tuhan. Dan saudara, hal yang sama pun Tuhan ingin katakan buat semua kita pagi hari ini. Dimanapun kita harus tertanam. Dimanapun kita harus berbuah. Oke. Dari ini pohon dari bawah itu sudah kelihatan. Dari bawah sudah kelihatan. Kita pikirnya ngeri sekali. Ngeri sekali karena di ujung gunung. Oke, tapi begitu kami naik sampai di atas, capai ini pohon, tadi saudara lihat pemandangan di belakang itu sangat luar biasa. Oke. Dan Tuhan mau Anda seperti gini saudara. Oke, waktu orang lihat Anda, oke, orang dekat dengan Anda, orang lihat pemandangan yang luar biasa. Kenapa? Karena Anda seperti pohon ini. Oke, ada di atas, ada di puncak, dia kuat, tertanam, tidak tergoncangkan. Karena dia hidup sebagai orang benar.
Amin. Badai, masalah, persoalan boleh datang. Tapi karena dia tertanam di dalam Tuhan, dia nggak tergoncangkan. Dan satu saat ketika orang melihat hidup Anda, orang akan bersaksi betapa hidup Anda jadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya, amin.